Sehingga di situ kemarin ditandai dengan apa? Harga laju reaksinya ya, ketetapan laju reaksinya itu mengalami penurunan. Sebaliknya untuk yang ligan aseptor, untuk kantinggalan yang ligan aseptor, itu untuk posisi tran itu tidak perlu mengalami penataan ulang karena memang harus berada sejauh mungkin, sehingga bisa kita lihat untuk lajunya itu akan mengalami peningkatan dibanding yang JIS ya. Tetapi secara umum laju untuk yang ligan donor baik itu spirokimianya JIS maupun tran itu secara keseluruhan untuk yang ligan donor P itu semuanya adalah mempunyai laju yang lebih cepat dibanding yang aseptor. Seperti itu kira-kira. Nah, sampai di sini sebelum kita lanjutkan, apakah ada pertanyaan adik-adik? Kemarin mungkin sudah dibaca, ada yang belum dipahami dan seterusnya. Monggo kalau ada yang perlu ditanyakan. Atau suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Oke. Monggo apakah ada feedback atau pertanyaan yang mungkin kemarin belum jelas gitu? Kami persilahkan adik-adik. Cukup bisa diikuti ya apa yang sudah saya sampaikan? Cukup, Pak. Oke. Kalau sudah, ini saya lanjutkan ya, terkait dengan hidrolisa basa ya. Jadi kalau kemarin adik-adik belajar tentang reaksi akuasi, itu adalah merupakan proses hidrolisa asam ya. Kalau yang ini adalah hidrolisa basa, prinsipnya sama ya dengan hidrolisa asam ya, hanya di sini nukleofilnya yang berbeda. Pada hidrolisa asam kemarin nukleofilnya adalah aquo ya, pada hidrolisa basa ini adalah nukleofilnya hidrokso ya, yang hidrokso. Nah, di sini ada hal yang menarik, adik-adik, pada mekanisme reaksi substitusi ini ya, pada hidrolisa basa ataupun asam. Ini kita perhatikan ya, kalau dari tabel di sini gitu ya, pada tabel di sini, pada hidrolisa asam ini ya, ini adalah konstanta lajunya. Artinya laju reaksi tersebut untuk penggantian ligan dengan ligan aquo itu adalah berkisar antara 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 8, 10 pangkat min 10 ya. Kalau kita perhatikan, kalau hidrolisanya terjadi pada suasana basa, ini bisa kita lihat bahwa terjadi peningkatan laju. Ya, terjadi peningkatan laju. Kemarin salah satu aspek mengapa suatu laju reaksi itu berlangsung cepat, itu salah satunya adalah dikarenakan mekanismenya. Betul ya? Nah, karena percepatan laju itu adalah akibat adanya perbedaan mekanisme, maka kita bisa melihat ya pada mekanisme reaksi akuasi atau mekanisme reaksi hidrolisa ini ya, pada suasana asam dan basa ini terjadi perbedaan kecepatan laju. Berarti di sini tentunya pada hidrolisa dalam suasana basa ini proses atau mekanisme reaksinya tidak sama dengan mekanisme reaksi hidrolisa pada suasana asam. Ya. Kalau pada suasana asam kemarin terjadi reaksi apa itu substitusi SN1 ya, di mana terjadi reaksi disosiasi gitu ya, disosiasi terbentuk suatu zat aktif, di mana zat aktifnya adalah merupakan zat aktif trigonal piramid ya, trigonal piramid. Nah, sementara di suasana asam kalau ini berarti mekanismenya akan berbeda ya. Mengapa dia lebih cepat? Sehingga di sini ada beberapa yang dicoba untuk diteliti ya. Yang meneliti ini adalah Gehrig ya pada tahun 1937. Nah, Gehrig ini mengemukakan terkait dengan mekanisme reaksi hidrolisis ya pada suasana basa. Ya. Ini seperti apa? Mengapa lajunya lebih cepat ini ya kalau kita lihat di sini ya, jadi ya lajunya lebih cepat. Nah ini menurut Gehrig, setelah dilakukan penelitian itu ternyata mekanismenya di sini adalah pada suasana hidrolisa basa ini pada tahap pertama ini adalah merupakan tahap pelibatan protonasi, ya pelibatan protonasi. Kalau semula ini CO ya, bukan O-nya diganti O kecil. Nah, kalau semula ini pereaktannya adalah mempunyai bilangan oksidasi atau merupakan kompleks kation dengan bilangan oksidasinya atau muatan senyawa kompleksnya adalah 2+ gitu ya.
Maka melalui proses terbentuknya proton ini ya, melibatkan adanya pemindahan proton ini akan membentuk satu intermediate di mana di sini terjadi penurunan bilangan penurunan ini ya, atau penurunan ion ya, penurunan muatan ion dari senyawa kompleks ya, dari pereaktan ke intermediate. Nah, kemarin ada yang perlu diperhatikan itu ya. Salah satu stabilitas dari suatu senyawa kompleks itu adalah ditentukan oleh apa? Muatan ionnya, kan gitu ya. Semakin tinggi muatan ionnya, maka senyawa kompleks tersebut semakin stabil. Nah, adanya proses pemindahan proton ini adalah menurunkan muatan ion ya dari senyawa kompleks tersebut. Dampaknya apa? Dampaknya adanya penurunan muatan ion itu, senyawa kompleks tersebut menjadi lebih tidak stabil ya, sehingga akan lebih mudah untuk dilakukan proses penggantian ya, akan mudah untuk dilakukan proses penggantian. Jadi tahap yang pertama ini adalah tahap yang berlangsung cepat ya, karena di sini terjadi pemindahan proton dari salah satu ligan amin ya, dari ligan pentaamin ini ya, untuk membentuk intermediat dengan muatan yang lebih kecil ya, muatan senyawa kompleksnya lebih kecil dibanding pereaktan mula-mula. Yang ini yang menyebabkan adanya perbedaan mekanisme dengan reaksi hidrolisis pada suasana asam. Kalau pada suasana asam, proses protonasi ini tidak terjadi. Nah, adanya proses protonasi ini menyebabkan intermediatnya ini lebih tidak stabil atau tidak lebih reaktif ya, sehingga di situ memudahkan untuk terjadinya proses substitusi ligan. Nah, kemudian untuk tahap kedua itu adalah terjadi pelepasan ligan tinggalan ya, Cl yang akan digantikan oleh ligan hidrokso ya. Ini lebih cepat ya dibandingkan pada pereaktan semula. Ini karena adanya perbedaan perbedaan muatan ion logam ya, muatan ion logam. Kemudian tahap ketiga itu adalah tahap masuknya ligan akuo ya, yang berlangsung cepat, dan demikian dua tahap ini adalah merupakan tahap penentu laju ya. Jadi tahap yang kedua, tahap lambat ini adalah tahap sebagai tahap penentu laju. Jadi kalau kita tuliskan mekanisme yang dilakukan oleh Gehrig ini, kita kenal sebagai mekanisme DCB ya, DCB atau sering kita sebut sebagai disosiasi conjugate base ya, atau reaksi disosiasi yang melibatkan terbentuknya basa conjugate ya. Yang menunjukkan bahwa mekanisme ini melibatkan reaksi disosiasi ya, reaksi disosiasi. Jadi di sini ya, ini terjadi proses protonasi, di mana terjadinya proses protonasi tadi menurunkan muatan dari senyawa kompleks yang semula 2+ menjadi 2 plus menjadi plus saja ya, bermuatan positif 1 ya, sehingga di sini menjadi basa conjugate ya, basa conjugate. Nah, pada proses ini terjadi pelepasan ion tinggalan Cl ya, tinggalan Cl ini yang berposisi tran terhadap ligan NH2 ya, di mana Cl ini akan lebih mudah untuk dilepaskan ya, dibanding kalau dia pada ini tidak terjadi proses protonasi ya. Kalau pada proses akuasi dalam suasana asam kemarin. Nah, sehingga di sini akan terjadi proses disosiasi ya, tapi sebelum terjadinya proses disosiasi itu terbentuk basa konjugasi dulu ya, basa konjugasi. Ini yang membedakan mekanismenya, yang ini yang diduga mengapa pada hidrolisis dalam suasana basa itu terjadi jauh lebih cepat dibanding pada suasana asam ya. Ini adalah basa konjugatnya, ini sebagai intermediate untuk terjadi reaksi lanjut ya, untuk terjadi reaksi lanjut dengan mengikat ion akuo ya, mengikat ion akuo. Nah, kemudian dari ion akuo ini terjadi transfer elektron untuk membentuk ion hidroksida ya. Jadi seperti ini untuk mekanisme reaksi pada hidrolisis dalam suasana basa ya. Jadi nanti di situ adik-adik harus bisa menjelaskan kalau ditanya mengapa pada hidrolisis dalam suasana basa itu laju reaksinya lebih besar atau lebih cepat dibanding pada hidrolisis dalam suasana asam ya. Karena pada hidrolisis dalam suasana basa itu adalah disertai terbentuknya basa konjugate, di mana pada basa konjugate ini terjadi penurunan muatan dari